Pemirsa, negara rugi hingga 193,7 triliun rupiah akibat korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina periode 2018-2023. Hitung-hitungan itu didapat dari berbagai tindakan korupsi, salah satunya mengoplos RON 90 menjadi Pertamax. Operasional dari SPBU ini akan langsung diambil alih oleh Pertamina. Video ini diunggah di Instagram Pertamina Patraniaga 21 Februari lalu yang menunjukkan dirutnya Rifa Siahaan bicara soal kecurangan di SPBU. 3 hari kemudian terungkap Rifa melakukan berbagai kecurangan sehingga ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina 2018-2023. Rifa ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Mereka adalah para petinggi di PT Kilang Pertamina International dan PT Pertamina International Shipping. Sedangkan dari pihak swasta adalah petinggi di PT Navigator Katulistiwa, PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak. Modus korupsi adalah dengan sengaja menurunkan produksi kilang dalam negeri bahkan menolak produksi minyak mentah dalam negeri oleh kontraktor dengan alasan tidak sesuai spesifikasi kilang minyak. Serta mengimpor minyak dengan pemufakatan jahat antara penyelenggara negara dengan daftar mitra usaha terseleksi atau DEMUT alias broker. Lalu terjadi pemberian kompensasi, kemudian mengimpor minyak RON 90 atau lebih rendah yang dioplos di depo menjadi produk RON 92. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sementara itu Pertamina menyatakan menghormati proses hukum di Kejaksaan Agung dan siap bekerja sama dengan aparat. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar. Dalam kasus ini, Kejagung juga menggeledah rumah tersangka Dimas Werhaspati dan menemukan uang pecahan dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dan rupiah senilai 400 juta rupiah. Sementara total kerugian negara akibat kasus ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Tim Liputan Metro TV.